Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Syafitri. Saya dari Prodi Akuntansi Sektor Publik kelas 2C dengan NIM 4202510060. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Makro. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jelaskan konsep ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan dalam suatu negara. Fokusnya meliputi pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan neraca pembayaran. Ekonomi makro bertujuan untuk memenuhi konsep ekonomi secara luas, serta mencari solusi agar tercapai kestabilan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kedua, jelaskan kebijakan fiskal, moneter, perdagangan luar negeri, dan sektor real. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur pajak dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian, seperti meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi pengangguran. Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral dalam mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga guna menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Kebijakan perdagangan luar negeri berkaitan dengan ekspor dan impor, yang bertujuan meningkatkan devisa, melindungi industri dalam negeri, dan menjaga neraca pembayaran. Sedangkan kebijakan sektor real berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Nah, seperti pembangunan infrastruktur, investasi, dan pengembangan industri untuk meningkatkan output ekonomi. Yang ketiga, jelaskan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nasional, membuka lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produk, pengendalian inflasi, menjaga kestabilan ekonomi, dan menyeimbangkan neraca pembayaran. Nah, yang pertama, meningkatkan pendapatan nasional. Dilakukan dengan meningkatkan produksi barang dan jasa, melakukan investasi, pembangunan industri, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Nah, yang B, membuka lapangan kerja, dilakukan dengan mendorong investasi, pembangunan proyek, serta mendukung UMKM agar menyerap tenaga kerja. C, meningkatkan kapasitas produksi. Dilakukan dengan penggunaan teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan penambahan modal. Lalu, pengendalian inflasi dilakukan melalui pengaturan jumlah uang beredar atau suku bunga, serta menjaga ketersediaan barang di pasar. Menjaga kestabilan ekonomi dilakukan dengan mengendalikan inflasi dan pengangguran, serta menjaga keseimbangan ekonomi. Nah, yang terakhir, menyeimbangkan neraca pembayaran. Dilakukan dengan meningkatkan ekspor, mengurangi impor, dan menarik investasi asing. Lalu, nomor 4, manfaat mempelajari ekonomi makro. Mempelajari ekonomi makro membantu memahami kondisi ekonomi suatu negara, mengetahui penyebab inflasi dan pengangguran, serta memahami kebijakan pemerintah. Selain itu, ilmu ini membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan meningkatkan kemampuan analisis terhadap perkembangan ekonomi. Nah, yang terakhir, peran mahasiswa dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai mahasiswa, peran yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas diri, berinovasi, dan berwirausaha. Selain itu, menggunakan produk dalam negeri dan mengikuti
Perkembangan ekonomi juga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, sekian penjelasan dan juga jawaban dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.